Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, adik-adikku sekalian yang berbahagia, di kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah cerita yang mengisahkan dua ekor hewan, dua ekor binatang yang keseharian mereka hidup di tengah hutan. Singkat cerita, di suatu ketika ada seekor tikus yang kecil yang sedang bergembira, menari, bernyanyi, dan berlari-lari di tengah hutan yang rindang. Dan di hutan pun bukan cuma dua ekor saja. Masih banyak binatang-binatang yang lain penghuni hutan tersebut. Akan tetapi suatu ketika tikus sedang berjalan, berlari, bernyanyi, bergembira. Tanpa ia sadari, sang tikus tadi berjalan, melangkah, kemudian berlari begitu gembiranya, sehingga tanpa disadari ada seekor sang raja hutan yang sedang tertidur nyenyak di tengah hutan. Tikus berlari dan berjalan sambil bernyanyi. Tanpa disadari, tikus melangkah berlari di atas ekor sang singa yang sedang tidur. Dia terus berlari dari ekor ke badan, bahkan sampai di kepala sang singa yang sedang tertidur nyenyak. Sehingga apa yang terjadi, adik-adikku? Singa yang sedang nyenyak tertidur tiba-tiba terbangun karena ada sesuatu yang dia rasakan aneh bergerak-gerak di atas kepalanya. Sehingga sang singa bangun dan kaget. Ia mengambil sesuatu yang ada di atas kepalanya. Ternyata seekor tikus yang kecil. Wah! Betapa kagetnya sang raja hutan melihat tikus yang sudah berani menginjak-injak kepalanya. Tikus kecil, apa gerangan yang membuat kamu bisa melangkah menginjak-injak kepalaku? Tidakkah kau tahu kalau aku adalah sang raja hutan ini? Tikus pun begitu ketakutan ketika buntutnya diangkat oleh sang raja hutan. Sebagai hukuman, kamu akan aku santap sebagai makan siangku kali ini. Tikus berkata, wahai sang raja hutan, wahai singa yang luar biasa, aku mohon maaf. Aku tidak tahu kalau sekiranya aku sudah berjalan di atas tubuhmu dan menginjak-injak kepalamu. Maafkan saya. Sang singa tidak begitu langsung memaafkan. Akan tetapi sang singa malah bersikeras ingin menghukum
sang tikus yang kecil tadi yang telah berani menginjak-injak kepalanya. Oh tidak, kau akan kujadikan santapan singa kau ini. Sang singa. Tikus terus memelas, wahai sang singa, wahai singa, penghuni penguasa hutan, aku mohon maaf atas kesalahanku. Oke, baiklah, kata sang singa, kali ini kau akan kulepaskan. Tapi ingat, lain kali aku tidak akan maafkan. Pergi. Akhirnya sang tikus kecil tadi pergi sambil mengucapkan terima kasih, terima kasih. Pergilah dia. Adik-adikku yang berbahagia, kemudian beberapa hari selanjutnya, tikus masih terus berjalan, bermain di tengah hutan. Karena dirinya terasa merasa bebas, dibebaskan dari hukuman sang raja hutan tadi. Tiba-tiba tikus kecil tadi mendengar teriakan suara dari kejauhan. Semakin terdengar suaranya, semakin didekati oleh sang tikus. Tolong! 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 Akhirnya tikus kecil tadi mendekati arah suara. Dan dijumpainya ternyata seekor singa yang sedang tertutup oleh perangkap jaring sang pemburu. Dan singa pun melihat ada seekor tikus yang menjumpainya. Ternyata tikus yang kemarin yang ia ingin santap sebagai makan siangnya. Tapi kali ini berbalik. Singa berkata, wahai tikus, tolong aku. Bebaskan aku dari perangkap jaring sang pemburu. Tenang, wahai sang singa, aku akan bebaskan kamu dari jaring-jaring ini. Dengan baik hati sang tikus menggigit tali demi tali jaring sang pemburu tadi. Akhirnya singa pun bisa terbebas dari jaring perangkap sang pemburu. Kali ini singa mengucapkan terima kasih kepada sang tikus. Wahai sang tikus, walaupun engkau kecil, ternyata engkau memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan daripada aku yang tidak bisa seperti engkau. Akhirnya anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, dengan bangganya tikus kecil tadi berkata kepada sang raja hutan, singa yang besar. Apa yang dikatakan oleh tikus kecil tadi? Tikus berkata, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Janganlah engkau meremehkan sesuatu yang lebih rendah darimu. Janganlah engkau merendahkan yang lain daripadamu. Falikulli syai'in maziyatun. Karena segala sesuatu memiliki kelebihan daripada yang lain. Adik-adikku yang manis, dari kisah tadi kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran bahwa dalam keseharian kita, dalam pergaulan kita, baik di sekolah, di rumah, dalam bermasyarakat dengan teman-teman yang lain, janganlah pernah kita merasa bahwa kita paling hebat. Janganlah merasa bahwa kita paling unggul daripada yang lain. Karena segala sesuatu memiliki kelebihan masing-masing. Untuk itu, patutlah kita contoh kisah dua ekor tadi, singa dan tikus kecil. Keduanya memiliki kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Hanya ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.